Ragam event akhir tahun di Kota Pendekar. Peresmian Terminal Purboyo Madiun dan peluncuran buku Ruang 1 Wali Kota Maidi. Apel penyerahan rapor pendidikan hingga penertiban alat peraga kampanye. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama dengan saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Jelang pergantian tahun, pemerintah Kota Madiun menggelar apel pasukan pengamanan tahun baru 2024. Wali Kota bersama Forkopimda pun turun langsung ke lokasi untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi perayaan. Tidak hanya itu, beragam event akhir tahun turut dilangsungkan di Kota Pendekar. Menjelang malam pergantian tahun, berbagai kegiatan menarik digelar di Kota Madiun. Salah satunya pagelaran wayang kulit di halaman Balai Kota Madiun, Sabtu 30 Desember malam. Wayang dengan lakon Pandawa Boyong ini dibawakan oleh Ki Aditya Krisna, dalang lokal yang telah meraih berbagai prestasi nasional. Pandawa Boyong merupakan cuplikan dari epik Mahabharata, di mana lakon ini mengisahkan Baba ketika 5 orang kesatria bersaudara, boyongan dari Alengka yang dikuasai Kurawa ke Astinapura. Kepindahan itu untuk memerdekakan diri dari kekuasaan Kurawa. Maka tidaklah mudah perjalanan Pandawa, di mana mereka harus berperang melawan Kurawa yang jumlahnya jauh lebih besar dengan persenjataan yang lebih banyak. Berkat kesungguhan, Pandawa akhirnya dapat memenangkan perang, sehingga terbebas dari Kurawa. Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang turut menghadiri pagelaran wayang kulit itu pun memberikan apresiasi terhadap kemampuan dalang lokal Madiun yang mumpuni. Dalam memperingati tahun baru ini, Wali Kota juga memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pembangunan Kota Madiun, sehingga selama 2023 sudah banyak prestasi yang tercapai. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Madiun selama malam perayaan pergantian tahun terus diantisipasi. Tidak hanya Pemkot Madiun, giat pengamanan juga dilaksanakan oleh instansi vertikal lainnya. Hal ini seperti tampak pada giat apel gelar pasukan di halaman Mako Polres Madiun Kota, Minggu 31 Desember sore. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan pemusnahan barang yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, seperti narkoba, minuman keras, dan knalpot brong. Selain apel gelar pasukan dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun, Dr. Maidi bersama Forkopimda juga melaksanakan pengecekan di sejumlah titik pos pengamanan Nataru, di antaranya Terminal Purbaya, Alun-Alun, dan Pahlawan Street Center. Ya, untuk persiapan khususnya Forkopimda ini sudah disiapkan luar biasa. Pak Kapolres mulai dari pencegahan dan pos-pos sudah disiapkan semua, dan penyebab kerawanan itu dimusnahkan semua. Salah satunya minuman keras, knalpot brong, ini semuanya dimusnahkan. Sehingga tahun baru nanti insya Allah kota ini akan aman, nyaman, damai. Dan kebahagiaan selalu didapatkan orang yang hadir di Kota Madiun. Nah, kondisi-kondisi ini yang sudah disiapkan oleh Pak Kapolres sampai hari ini, persiapan-persiapan disiapkan secara optimal untuk Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dari TNI juga
Menjelang malam pergantian tahun, pengamanan di wilayah Kota Madiun semakin ditingkatkan. Untuk itu, Pemkot Madiun menggelar apel pasukan di halaman Balai Kota Madiun. Wali Kota Dr. Maidi pun hadir sebagai pimpinan apel. Apel gelar pasukan diikuti oleh petugas dari berbagai OPD Pemkot Madiun, seperti Satpol PP dan Damkar, Satlinmas, BPBD, Tagana, Dinas PUPR dan Disperkim, DLH, Dinas Perhubungan hingga Karang Taruna. Dalam arahannya, Wali Kota menghimbau seluruh pasukan untuk menjaga keamanan kota dengan optimal. Meski begitu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menghimbau semua personel untuk menunjukkan kesantunan dalam bertugas. Jangan sampai terjadi arogansi petugas dalam melaksanakan pengamanan di wilayah kota. Apalagi, Kota Madiun tentunya di tengah malam pergantian tahun bakal dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai daerah. Maka tak heran akan terjadi kemacetan di sejumlah titik. Selain itu, sampah juga semakin banyak. Namun jangan sampai hal ini menimbulkan emosi pengunjung maupun petugas. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pergantian tahun sudah semestinya menjadi bahan evaluasi sekaligus resolusi untuk tahun mendatang. Maka dari itu tak heran jika doa-doa dipanjatkan, seperti yang dilakukan Pemkot Madiun yang mengisi malam tahun baru dengan menggelar doa bersama lintas agama. Harapannya, Kota Madiun semakin lebih baik ke depan. Kegiatan doa bersama berlangsung di halaman depan Balai Kota. 6 perwakilan pemuka agama secara bergantian memimpin doa. Harapannya sama demi Kota Madiun yang lebih baik ke depan. Wali Kota menyebut Kota Madiun sudah cukup baik selama ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya capaian yang sudah diraih, baik dari segi pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya. Dari pembangunan fisik, sudah banyak ikon-ikon baru di Kota Pendekar, juga ratusan penghargaan yang diraih. Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan Kota Madiun. Pergantian tahun harus dibarengi dengan semangat perubahan yang lebih baik ke depan, baik secara keamanan, pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian. Hal itu tidak mungkin terwujud tanpa peran bersama. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut juga dimeriahkan oleh grup musik Balasik asal Jember yang semakin mensyahdukan acara doa bersama dengan tembang khas Timur Tengah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Tahun 2023 telah berlalu. Kini mulai menapaki tahun 2024. Perayaan pergantian tahun baru di Kota Pendekar pun berlangsung meriah. Setidaknya ada ratusan ribu masyarakat yang merayakan pergantian tahun di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Forkopimda pun turun ke lokasi perayaan untuk sekaligus memantau keamanan dan ketertiban perayaan pergantian tahun baru tersebut. Wali Kota mengatakan Kota Madiun cukup banyak mendapatkan prestasi selama 2023. Hal itu harus menjadi pelecut semangat untuk lebih baik lagi. Wali Kota menambahkan Kota Madiun sudah mulai mendunia, namun belum sempurna. Karenanya, perubahan-perubahan juga akan terus dihadirkan ke depan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mengaku masih ada sejumlah replika ikon dunia yang akan dihadirkan di Kota Madiun. Perubahan di Kota Madiun terbukti menyedot wisatawan. Wali Kota menyebut, dalam libur Natal dan Tahun Baru kali ini, setidaknya ada 150.000 kendaraan yang masuk ke Kota Madiun. Hal itu terdeteksi dari CCTV yang ada di sejumlah titik di Kota Madiun. Kota Madiun memang mengusung wisata 6 negara tanpa visa. Kedepan, bakal ada lebih banyak lagi ikon dunia di Kota Pendekar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pada perayaan pergantian tahun kali ini, Pemkot setempat menyuguhkan pesta kembang api di 2 titik sekaligus, yakni di kawasan PSC atau Pahlawan Street Center dan Alun-Alun.
Kedua lokasi pesta kembang api dipilih karena merupakan pusat kegiatan dan keramaian masyarakat di kota ini. Pun demikian, tempatnya berada di jantung kota dan diberlakukan Car Free Night. Menurut Wali Kota Madiun Dr. Maidi, pergantian tahun harus dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi dan mengenang tahun yang sudah berlalu. Menurut Wali Kota Madiun Dr. Maidi, pergantian tahun harus dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi dan mengenang tahun yang sudah berlalu. Kita punya harapan yang luar biasa. Kesuksesan 2023 akan mengantarkan lebih sukses di tahun 2024. Kesuksesan 2023 akan bisa menjadi tolak ukur bahwa ke depan harus lebih sukses lagi, khususnya untuk Kota Madiun. Tentunya kita sudah menuju dunia, tapi untuk menuju dunia kita belum sempurna. Seperti tembok Cina, piramid, Dubai, Menara Dubai. Inilah yang nanti ke depan kota ini harus miniatur dunia, semuanya ada di sini. Insya Allah pelan-pelan nanti akan sampai ke sana. Itu yang kita harapkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Revitalisasi terminal bus Purboyo telah selesai. Presiden RI Joko Widodo pun beberapa waktu yang lalu telah meresmikan 4 terminal bus di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk terminal Purboyo Madiun. Sementara itu, di penghujung tahun kemarin, Wali Kota meluncurkan buku Ruang 1 yang berisi opini Wali Kota Dr. Maidi selama menjabat mulai tahun 2019 hingga 2023. Informasi ini sekaligus kami rangkai dengan peresmian Kantor Hukum Garda Birawa Justisia di Kota Madiun. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Terminal Purworejo di Kabupaten Purworejo, Terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, serta Terminal Purboyo di Kota Madiun, dan Terminal Patria di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan 4 terminal bus dalam kunjungan kerjanya di Jawa Tengah. Terminal yang diresmikan Jokowi antara lain Terminal Bus Purworejo di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Terminal Purboyo di Kota Madiun, Jawa Timur, dan Terminal Patria di Kota Blitar, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan permasalahan macet hampir ada di semua kota karena semua orang menggunakan kendaraan pribadi. Bahkan, kota kecil pun juga macet, sehingga transportasi umum harus terus didorong. Jokowi mengakui pembangunan transportasi umum juga menuai pro dan kontra. Misalnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Akan tetapi, antar kota di Pulau Jawa pada suatu saat akan tersambung atau menjadi aglomerasi. Sebab itu, Jokowi mengapresiasi pembangunan dan revitalisasi 4 terminal bus yang dilakukan Kementerian Perhubungan karena akan memberikan dukungan sarana prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota, antar kabupaten, dan antar provinsi. Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang hadir langsung dalam peresmian yang digelar di Terminal Tipe A Purworejo Jalan Gajah Mada kilometer 45 Candisari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah itu berharap pembangunan terminal bisa berdampak baik untuk Kota Madiun dan sekitar. Sementara itu, peresmian yang digelar secara virtual itu diikuti secara virtual di Terminal Purboyo Kota Madiun. Dihadiri oleh Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Bay, Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin, Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, dan segenap Forkopimda Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali meluncurkan buku Tak Tanggung-Tanggung. Ada 4 dari 5 edisi sekaligus yang di-launching di penghujung tahun ini, Minggu 31 Desember 2023. Buku berjudul Ruang 1 tersebut berisi opini Wali Kota Madiun Dr. Maidi mulai 2019 hingga 2003 ini. 1 edisi lainnya masih dalam proses pencetakan.
Edisi buku Ruang 1 terbagi dalam tiap tahun, yakni Ruang 1 edisi 2019, 2020, 2021, 2022, dan edisi 2023. Edisi 2023 masih dalam proses pencetakan dan diperkirakan akan selesai pekan depan. Dari 5 edisi tersebut tercetak sebanyak 4.000 eksemplar. Buku tersebut juga akan menjadi koleksi perpustakaan Kota Madiun. Wali Kota menambahkan sudah ada banyak buku yang dikeluarkan. Selain buku Ruang 1, ada juga buku belanja masalah ubah wajah kota. Kedepan, Wali Kota menyebut juga bakal ada buku yang berangkat dari disertasi Wali Kota untuk program doktornya beberapa waktu yang lalu. Buku tersebut juga berisi tentang kebijakan di Kota Madiun, khususnya terkait program Smart City. Menurut saya pernah mendampingi hampir 4 wali kota. Jiwa. Tahun ini luar biasa Kota Madiun. Antara eksekutif, legislatif, yudikatif, kompak masyarakat. Ini punya niat bahwa memajukan Kota Madiun itu kekompakan bersama. Ini hebat benar. Jadi tanpa kekompakan dan kebersamaan itu kita mengalami kesulitan. Tahun 2023 kompak sampai ini sudah di puncak hari. Penghargaan 343. Di jumlah berapa? 10. 343 di jumlah 10. Ini sudah di puncak. Luar biasa hebat. Hebat sekali untuk kita maju. Terus untuk 2024 seperti apa Pak? 2024 ya melanjutkan program yang belum. Jadi yang belum masih contoh monetisasi kemarin harus 99.000 meter, tiangnya lampu 16.000. Ini masih 70.000. Februari harus segera dimulai. Tidak ada lebih lagi karena itu segera dirasakan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kantor Hukum Garda Birawa Justisia kini berpindah lokasi. Lembaga bantuan hukum tersebut kini berada di Jalan Pandawa nomor 10 Kelurahan Klegen. Prosesi peresmian lokasi kantor baru berlangsung pada Senin 1 Januari. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan ucapan selamat atas peresmian kantor baru. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga berharap Garda Birawa Justisia dapat menjadi lembaga yang membantu permasalahan masyarakat. Kedepan, Wali Kota berharap ada banyak sinergi yang bisa dilakukan oleh Pemkot Madiun bersama Garda Birawa Justisia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan menggelar apel penyerahan rapor pendidikan yang merupakan hasil asesmen berbasis nasional ANBK tingkat SD dan SMP di Kota Madiun. Sementara itu, Bawaslu bersama Satpol PP Kota Madiun bertindak tegas mencopot alat peraga kampanye milik partai politik maupun calon legislatif yang melanggar aturan. Hasil asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK bagi lembaga pendidikan di Kota Madiun telah keluar. Untuk itu, seluruh kepala sekolah diundang ke Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan rapor pendidikan. Prosesi penyerahan rapor pendidikan berlangsung di halaman kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun pada Rabu 3 Januari. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun hadir untuk memberikan rapor pendidikan bagi kepala SD dan SMP se-Kota Madiun. Adapun sejumlah sekolah meraih nilai tertinggi pada masing-masing poin ANBK, yakni SDN 01 Madiun Lor yang mendapatkan nilai tertinggi 100 pada poin literasi. Kemudian, poin numerasi tertinggi diraih oleh SDN 02 Tawangrejo dengan nilai 94,12. Selanjutnya, poin survei karakter tertinggi diraih oleh SD 01 Pandean dengan nilai 68,96 dan survei lingkungan belajar tertinggi diraih oleh SDN Patian dengan nilai 84,13. Sedangkan untuk jenjang SMP, poin literasi tertinggi diraih oleh SMP Negeri 1 Kota Madiun. Kemudian, poin numerasi diraih oleh SMP 8. Poin survei karakter tertinggi diraih oleh SMP 3 dan survei lingkungan belajar diraih oleh SMP PSM. Lebih lanjut, Wali Kota juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah untuk menjaga sinergi, baik dengan jajarannya di masing-masing sekolah maupun antar sekolah dan antara sekolah bersama Dinas Pendidikan.
Selain rapor pendidikan, dalam kegiatan tersebut juga diberikan apresiasi terhadap sekolah dengan serapan BOSP tahun anggaran 2023 tertinggi, yakni SDN Patian, SDN 04 Klegen, SMP Negeri 11, dan SMP Negeri 4 Kota Madiun. Apresiasi serupa juga diberikan kepada sekolah dengan serapan APBD tahun anggaran 2023 tertinggi, yakni SDN 01 Klegen, SDN 01 Taman, SMP Negeri 5, dan SMP Negeri 3 Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemasangan alat peraga kampanye atau APK partai politik atau parpol maupun calon anggota legislatif atau caleg yang tidak sesuai ketentuan masih saja terjadi. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bersama Satpol PP Kota Madiun mengambil tindakan tegas, yakni dengan mencopot APK yang pemasangannya melanggar aturan. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Madiun, Noveri Wahyu Hidayat menyampaikan, Bawaslu bersama Satpol PP melaksanakan penyisiran dan pencopotan APK yang melanggar aturan di wilayah Kecamatan Kartoharjo, mulai dari Jalan Bali, Jalan Timur, hingga Jalan Sulawesi. Setidaknya, petugas gabungan telah mencopot 18 APK. Jika ditotal dengan penertiban yang sebelumnya, terdapat ratusan APK yang telah dicopot. Menurut Noveri, pelanggaran sering terjadi di antaranya APK yang dipaku di pohon, diikat di tiang listrik, atau dipasang di area fasilitas umum seperti kantor pemerintahan maupun tempat ibadah. Sebelumnya, KPU Kota Madiun telah menentukan titik-titik lokasi yang diperbolehkan untuk dipasang APK. Hal itu tertuang dalam surat keputusan KPU Kota Madiun nomor 106 tahun 2023. Sebelumnya sudah kami sampaikan himbauan, tetapi ada sebagian yang mentaati, ada yang tidak. Kemungkinan kan kalau kita lihat teman-teman di partai politik itu untuk pemasangan APK kebanyakan diserahkan kepada pihak ketiga atau vendor. Jadi mungkin tidak paham mana titik yang boleh dipasang ataupun tidak. Padahal sesuai kesepakatan dengan KPU dan semua partai politik di Kota Madiun, untuk titik-titik APK yang boleh dipasang sudah ada, dan itu sudah ada SK dari KPU. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Maidi, Wali Kota Madiun. Dan saya Jahyunistiawati, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun. Menghimbau kepada seluruh warga Kota Madiun. Ayo, para dulur, dukung pelaksanaan Supin Polio tahun ini. Bawa putra-putri yang berumur 0-7 tahun datang ke pos PIN terdekat mulai tanggal 15 sampai 21 Januari 2024 untuk mendapatkan imunisasi polio tetes secara gratis. Semua anak umur 0-7 tahun harus mendapatkan imunisasi polio tanpa memandang status imunisasi dan jarak pemberian imunisasi sebelumnya. Mari bersama kita cegah dan putus rantai penularan penyakit polio. Sukseskan Supin Polio di Kota Madiun dan wujudkan kembali Indonesia bebas polio. Ojo lali ya dulur, ojo sampai ketinggalan. Bawa putra-putri usia 0-7 tahun ke pos PIN terdekat. Salam Kota Pendekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
Kota Madiun kembali kedatangan ulama besar. Kali ini ada Muhammad Ikdam Khalid atau dikenal Gus Idam yang mampir ke Kota Pendekar. Ulama dari Blitar tersebut bertemu dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi di Balai Kota Madiun Jumat 5 Januari malam untuk bersilaturahmi. Gus Ikdam memang dijadwalkan mengisi tausiah di lapangan Rejomulyo Kota Madiun Selasa 9 Januari mendatang. Wali kota menyebut ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari sosok Gus Ikdam. Salah satunya dalam hal melayani masyarakat. Gus Ikdam sosok yang sibuk dengan segudang jadwal tausiah. Namun beliau masih bersedia memenuhi undangan biarpun sebentar. Hal itu menurut wali kota perlu untuk ditiru. Dalam pertemuan singkat tersebut, wali kota juga menyempatkan untuk memesan kehadiran Gus Ikdam guna mengisi tausiah di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun memang berencana menghadirkan pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam II untuk mengisi di Kota Pendekar yang rencananya pada April mendatang. Artinya, Gus Ikdam dijadwalkan akan kembali mengisi tausiah di Kota Madiun selain pada hari Selasa besok di lapangan Rejomulyo. Wali kota menyebut sosok pemuka agama penting untuk dihadirkan guna memberikan wawasan dan ilmu keagamaan bagi masyarakat. Hal itu perlu untuk menambah nuansa religius di Kota Madiun. Seperti diketahui, Kota Madiun memiliki tempat-tempat religi seperti Pahlawan Religi Center atau PRC dengan musola Ka'bahnya. Hari ini Gus Idam kan ke Mospati, kita hampirkan di Balai Kota. Alhamdulillah bisa mampir. Insya Allah nanti Selasa kan ada di Kota Madiun. Makanya ini kita hampirkan di sini. Kita kenalkan Kota Madiun sehingga dengan rombongan malam hari ini bisa di Balai Kota. Ini ya, yang saya terima kasih sekali. Banyak wawasan yang diberikan pada kita. Sesibuk apapun dia bisa melayani masyarakat dengan baik. Ini yang luar biasa, yang harus bisa kita tiru. Jadi tidak mengenal waktu untuk melayani masyarakat yang diinginkan. Ini yang menjadi pengalaman-pengalaman yang diberikan pada kita. Terima kasih sekali pada Gus Idam. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki awal tahun 2024, pemerintah Kota Madiun langsung tancap gas melaksanakan sejumlah proyek pembangunan. Salah satunya pavingisasi dan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU. Untuk rapat persiapan pelaksanaan pembangunan pun dilakukan pada Jumat 5 Januari. Dipimpin oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, rapat dihadiri oleh pimpinan OPD terkait, camat, lurah, dan pengusaha paving di wilayah Kota Madiun. Menurut Wali Kota, lokasi pemasangan telah ditentukan atas usulan masyarakat maupun kelurahan. Proses pembangunan pavingisasi dan pemasangan PJU ditarget selesai sebelum Lebaran 2024 mendatang. Seperti halnya tahun lalu, proyek pembangunan pavingisasi dan pemasangan PJU akan melibatkan Pokmas sehingga diharapkan hasilnya lebih maksimal. Rencana 30.700 meter sebelum Lebaran kita target selesai, termasuk lampunisasi gang yang belum sebelum hari raya. Pengaspalan harus segera sehingga masyarakat yang di luar Madiun, orang Madiun yang di luar pas pulang kota ini betul-betul pelayanan publiknya memang memuaskan benar. Betul-betul kota. Lampu, paving, drainase, aspal, yaitu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun Newsweek yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kota Madiun kian menarik, tonton terus Madiun This Week. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.